Kerusuhan pecah di Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah setelah rumah milik lurah dibakar hingga ludes oleh massa pada Sabtu 17 Mei. Dalam beberapa video menunjukkan asap hitam membumbung tinggi. Satu rumah berwarna oranye yang diduga merupakan kediaman Kepala Kampung Gunung Agung terlihat terbakar. Selain itu, 3 unit mobil yang berada di garasi juga hangus dilalap api. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait peristiwa ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Lampung, ada rekan Fajar yang sudah bergabung. Halo, selamat malam rekan Fajar. Ya, selamat malam Rima. Baik rekan Fajar, apa dugaan pemicu kerusuhan hingga pembakaran rumah Kepala Kampung Gunung Agung ini? Benar sekali, pada hari ini 17 Mei 2025 telah terjadi insiden pembakaran rumah Kepala Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusanonyai, Kabupaten Lampung Tengah. Pembakaran tersebut terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat pembakaran, pihak pemadam kebakaran dari Satpol PP Lampung Tengah berhasil memadamkan api tersebut meski sejumlah aset tidak berhasil diselamatkan seperti sejumlah kendaraan dan barang berharga di dalam rumah. Dan menyikapi hal tersebut, Polres Lampung Tengah pun turun ke lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan saat penyelidikan berlangsung, Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa aksi pembakaran rumah Kepala Kampung tersebut dipicu adanya kejadian sebelumnya yang terjadi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pasar Gunung Agung, Kecamatan Terusan Munai, Kabupaten Lampung Tengah, Rima. Dan dari informasi yang berhasil kami dapatkan dari pihak kepolisian menduga adanya insiden duel maut yang terjadi di pasar tersebut yang melibatkan kerabat Kepala Kampung Gunung Agung berinisial AGS berusia 41 tahun dengan salah satu warga setempat atau warga Kampung Gunung Agung berinisial SRY. Dan di lokasi tersebut keduanya terlibat cekcok maut. Maksud kami terlibat perdebatan atau argumen mulut, dan hal tersebut pun tidak berujung atau tak terbendung dan akhirnya berujung dari aksi penikaman. Aksi penikaman tersebut menewaskan salah warga setempat atau uh, berinisial SRY hingga korban meninggal dunia. Hal tersebut yang menjadi dugaan pemicu massa atau warga setempat menggeruduk rumah Kepala Kampung Gunung Agung dan merusak aset yang ada di rumah tersebut. Rima. Baik, selain dugaan pemicu terkait duel maut, ini apakah juga dibenarkan bahwa pemicu kerusuhan ini juga dipicu karena penyelewengan beras bansos, rekan? Benar sekali Rima. Jika ditarik jauh sebelum kejadian ini, tepatnya pada bulan Januari 2025, Kepala Kampung Gunung Agung sebelumnya pernah viral, yang viralnya tersebut akibat adanya dugaan penyelewengan beras bantuan sosial dari pemerintah Republik Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat Kampung Gunung Agung. Masyarakat setempat pun sempat menuntut Kepala Kampung tersebut karena salah satu warga setempat sempat memergoki adanya transaksi jual beli beras sebanyak 400 karung dengan kemasan 10 kilogram atau totalnya sebanyak 4 ton, dan beras tersebut dijual ke salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Mengetahui hal tersebut, salah satu warga pun sempat mengikuti mobil yang sedang mendistribusikan beras tersebut, dan kepada pihak pembeli atau pihak pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut, warga setempat mendapat informasi bahwa beras itu memang dibeli dari oknum kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu pun menyulut amarah warga setempat. Pasalnya memang alokasi beras bantuan sosial dari pemerintah Republik Indonesia memang terkendala di wilayah tersebut. Sejumlah masyarakat pun mengaku uh, tidak menerima bantuan sosial berupa beras dan tidak ada kejelasan dari aparat kampung setempat. Dan selain itu, Rima dan Tribuners, buntut dari salah satu warga yang melabrak adanya transaksi beras bantuan sosial tersebut, masyarakat juga sempat melakukan penyegelan terhadap kantor kepala kampung dan melakukan aksi unjuk rasa menuntut
Kepala Kampung Gunung Agung bernama Soekardi untuk dicopot dari jabatannya dan ditindak secara hukum atas kasus dugaan penyelewengan bantuan beras tersebut. Dan sejumlah warga yang berhasil kami wawancari bernama Ahmad mengatakan bahwa insiden pembakaran dan salah satu penganiayaan yang menimbulkan kematian di Pasar Gunung Agung ini disinyalir ada kaitannya dengan kejadian yang terjadi pada bulan Januari tersebut. Terima. Baik, kita kembali dalam insiden yang terjadi pada pagi tadi, di mana pembakaran ini dilakukan oleh massa begitu ya, dan saat itu gimana kondisi keluarga dari Kepala Lampung saat insiden pembakaran? Baik, Rima. Pasca kejadian atau pasca insiden kebakaran atau saat proses kebakaran berlangsung, dari pihak pemadam kebakaran dan Polsek Terusan Nunyai, jajaran Polres Lampung Tengah, mendatangi TKP tentunya untuk membantu proses pemadaman dan melakukan evakuasi terhadap korban. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, dari pihak pemadam kebakaran sudah berhasil mengevakuasi pihak keluarga dari Kepala Kampung Gunung Agung yang pada saat masa menggeruduk rumah tersebut, istri dan anak-anak Kepala Kampung Gunung Agung masih dalam rumah. Dan pihak kepolisian memastikan bahwa dari insiden kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Dan saat ini pihak keluarga korban atau Kepala Kampung Gunung Agung dalam perlindungan atau dalam pengawasan dari Polres Lampung Tengah untuk mendapatkan keamanan. Dan saat ini dari Kapolres Lampung Tengah AKBP Al-Syahendra mengkonfirmasi bahwa suasana TKP atau lokasi pembakaran dan lokasi pasar Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai saat ini sudah kondusif. Namun demikian dari pihak kepolisian menerjunkan personel yang hingga saat ini masih standby di lokasi kejadian. Terima. Baik, sejauh ini apakah sudah ada tindak lanjut pihak kepolisian untuk mengusut provokator pembakaran rumah Kepala Kampung ini? Baik, dari kasus ini tentunya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dari kasus duel maut tersebut, Rima. Dan TK 308 Polres Lampung Tengah, kata Kapolres Lampung Tengah AKBP Al-Syahendra mengatakan pihaknya sudah mengamankan tersangka atau pelaku penikaman atau duel maut yang terjadi di Pasar Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, yakni berinisial AGS 41 tahun yang diduga merupakan kerabat dari Kepala Kampung Gunung Agung. Sementara untuk korban sendiri, Rima dan Tribuners, saat ini tengah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung dan rencananya usai melaksanakan otopsi, jenazah akan dimakamkan di rumah duka saat ini juga. Dan pihak kepolisian melalui Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan aksi pembakaran tersebut. Dari Polres Lampung Tengah akan menyelidiki siapa saja provokator dari aksi yang melibatkan kerusakan yang cukup parah tersebut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fajar Ikhwani, jurnalis Tribun Lampung. Selamat kembali bertugas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Lampung Tengah didampingi dengan Dandim 0411 Kota Metro bersama jajaran Kapolres dan PJU Polres. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Dan kami tetap berpesan dan mengimbau pada masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Serahkan semua kegiatan penegakan hukum kepada kepolisian dan pengamanan juga dari Polres dan Kodim.
dan siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan segera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Untuk keluarga dan termasuk kepala kampung, apakah dievakuasi atau bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tentunya mereka menjadi korban pengerusakan 170 dan kita masih dalami sebab akibatnya. Untuk situasi terkini, Dan? Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya, tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya, Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Pelaku. Suasana terkini, Pak? Suasana terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terpantau aman dan kondusif. Namun demikian kami tetap mensiagakan personil baik dari TNI dan Polri, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran tempat ini, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi yang jaga Kamtibmas. Rumah Kepala Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan, Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah ludes dibakar oleh massa pada Sabtu 17 Mei 2025. Aksi pembakaran rumah tersebut diduga bagian dari rentetan panjang keresahan masyarakat terkait penyelewengan beras bantuan sosial pemerintah. Dugaan penyelewengan beras bansos oleh oknum kepala kampung ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kampung Gunung Agung. Alhasil, warga yang kesal dengan ulah oknum kepala kampung ini tersulut emosi hingga ramai-ramai mendatangi rumahnya. Massa yang beringas melampiaskan kekesalan dengan membakar rumah kepala kampung pada hari Sabtu. Diketahui kelakuan oknum kepala kampung Sukardi menyelewengkan beras bantuan sosial tersebut telah dipergoki oleh salah seorang warga. Menurut informasi, oknum kepala kampung menjual sekitar 400 karung beras bantuan sosial seberat 4 ton dengan harga 36 juta rupiah. Beras bansos itu dikabarnya dijual ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin 27 Januari lalu. Ahmad selaku warga setempat mengatakan selain rumah kepala kampung Gunung Agung, massa juga membakar sepeda motor Sukardi saat terpergok di depan SPBU wilayah setempat. Akibat kejadian tersebut, rumah kepala kampung Gunung Agung ludes terbakar, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di rumah pun turut dibakar massa. Sementara polisi mengevakuasi anak istri kepala kampung Gunung Agung, Terusan Nunyai, Lampung Tengah saat rumah dibakar massa. Sebab anak istri Kakam di Lampung Tengah itu masih berada di dalam rumah bersama keluarganya saat pembakaran terjadi. Alhasil anggota polisi yang ada saat itu langsung berupaya melakukan evakuasi anak istri kepala kampung dan keluarganya. Ibtu Daniel membenarkan jika rumah yang dibakar massa itu milik kepala kampung Gunung Agung Sukardi. Saat ini lanjut Daniel, pihaknya melakukan penyelidikan atas pembakaran rumah kepala kampung oleh massa. Sebelumnya, pada Senin 24 Februari lalu, ratusan masyarakat kampung Gunung Agung
telah meluapkan kekecewaan dengan menyegel kantor Balai Kampung dan kantor Kepala Kampung Gunung Agung Jalan di Lintas Sumatera, wilayah Timur Lampung Tengah. Menanggapi aksi masyarakat, Camat Terusan Nunyai Luberto Fabioka mengatakan pihaknya sudah melarang aksi penyegelan, namun aksi masyarakat tidak bisa dibendung. Menanggapi tuntutan masyarakat, Luberto pun mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pencopotan Kepala Kampung Gunung Agung secara langsung. Polisi yang kelihatan. Habis rumah Pak Lurah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.